mungkin sakit hati dan merasa dikhianatinya Ibu Mega oleh Presiden Jokowi dibandingkan dengan oleh Presiden SBY lebih gede yang ini loh. Tapi dari 2 pertemuan dan semuanya ada di situ ketua partai tidak keberatan dengan ide hak angket. Jadi dijalankan saja. Kita jangan lupa juga PDIP itu kalau Ibu Mega tuh menjadi oposisi itu ini bukan hal biasa, bahkan menurut dia akan memperbaiki partainya. Betul. Waktu itu kan Pak SBY sangat mengulurkan tangan pada Ibu Mega supaya PDIP masuk dalam koalisi. Yang menarik Mbak, beberapa waktu terakhir saya ngelihat Ketua Dewan Pembina PSI Bang Jeffrey Giovanni lagi berdakwah di beberapa podcast, di tempatnya Bang Zulfan salah satunya, ada ide tentang membuat barisan nasional, semacam koalisi permanen dari level pusat sampai daerah yang mengunci untuk menuju Indonesia kayak 2045. LDP lah di Jepang ya. Iya kayak LDP kayak. Tapi Jeffrey Giovanni bisa bikin bikin punya ide ini itu segala macam. Tapi saya juga dengar bahwa dia udah lumayan ikhlas kok kalau PSI nggak masuk ke Senayan. Justru dia muncul di mana-mana karena saham dia turun, jadi dia harus cari panggung baru. Iya. Nah, ide soal barisan nasional ini gimana? BAF lihatnya. Mendingan menurut aku ya soalnya. Ya, dia pengen kita lihat dari kepentingan. Ide barisan nasional kan supaya PSI jadi ada harganya lagi naik. Ya. Iya kan? Atau jadi cangkang baru untuk Pak Jokowi. Gimana logikanya, BM? Iya kan, berarti tuh jadi partai-partai ini bikin persekutuan yang almost abadi. Nah, kalau kayak gitu kan jadi partainya dia PSI jadi naik dong. Seperti juga mungkin Bang Fahri Hamzah dengan geloranya walaupun nggak dapat suara jadi. Ya itu partai kecil pasti pengen supaya included supaya ikut di atas kapal. Ya. Tapi kalau partai besar yang udah jelas di DPR kan nggak merasa perlu harus di situ karena mereka individual partai eksis. Punya kursi ya. Jadi menurut saya nggak perlu dibahas lah idenya si Jeffrey Giovanni ini. Ya namanya usaha. Atau mungkin dari sisi lain bukan Bang Jeffrey yang misalnya bukan untuk PSI gitu misalnya, tapi ini ada hal yang lain misalnya untuk Pak Jokowi. Di posisi Pak Jokowi pasca Oktober 24 itu dengan adanya barisan nasional misalnya ketua sebagai pimpinan koalisi atau orang yang dituakan dalam sebuah barisan koalisi yang permanen. Ya kan Pak Jokowi jadi punya peluang untuk punya cangkang baru dalam kita pernah bahas kan kalau ternyata gitu. PSI tidak masuk ke parlemen, orang-orang Golkar sudah berpikir bahwa the next targetnya buat Pak Jokowi adalah gimana caranya bisa menguasai Golkar. Orang-orang Golkar yang mana nih? Sebenarnya kalau itu kan Pak Jokowi ada posisi gini lah. Ini posisi berulang kan kayak dulu. Kalau dia merasa PDI kurang bisa mengakomodasi dia pasti deketin Golkar dan yang lain-lain. Karena hampir sama gede, ya kan? Nah, nanti tapi kalau akhirnya PDIP tetap bersikeras, ya udah Golkar gitu. Tapi kalau PDIP-nya kooperatif, ya mungkin kembali ke kandang. Ya menurut saya itu problem PDIP sekarang. Bagaimana sikap mereka terhadap Pak Jokowi dan Gibran kan? Karena mereka kan belum dipecat. Ya kan? Dan Gimana? dalam konteks ya saya barusan wawancara Bang Todung Mulya Lubis kan, Deputi Bidang Hukumnya 03. Saya tanya bagaimana sikap Bu Mega yang sampai sekarang kan tinggal nunggu ketua umum yang belum bilang setuju hak angket kan tinggal Bu Mega ya. Maksudnya di 03 justru meskipun Ganjar yang awal. Kalau yang dari 01 3 ketua umumnya sudah bikin statement ya mendukung, tapi Bang Todung bilang bahwa habis ketemu sama Bu Mega dan ketemu dengan ada semua ketua umum partai pendukung termasuk Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tidak ada keberatan sama sekali untuk hak angket ya, meskipun Bang Todung bilang bahwa tugas dia terutama adalah MK. Jadi proses itu akan berjalan simultan. Ada yang ke MK karena memang dimungkinkan, ada juga yang hak angket karena kalau hak angket kan partai politiknya ya, partai politik yang melakukan. Jadi seberapa serius sih Pak kata Bang Mulya?
Serius. Kalau MK, jalur hak MK. angket. Hak angket serius. Ini bicara politik ya, karena kan pemainnya Sebetulnya hak partai. angket itu kan, dan tapi juga dari Bu Mega, Bang Todung menangkap bahwa tidak ada tujuan dari Bu Mega untuk misalnya nanti hak angket itu seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang akan menuju kepada pemakzulan. Kan kalau hak angket itu sebenarnya bisa, karena apa? Ya cukup 25 orang Di bawah dan fraksi. satu fraksi. Dua fraksi ya. Ya, Jadi lebih dari satu lebih, fraksi. ya, jadi 25 bisa sangat dimungkinkan Sangat dengan mungkin. posisi yang sekarang ya, dari 01 dan 03 Kalau ya. solid ya 1 dan 3 bergabung. Nggak secara harus, ada Harus. dua fraksi aja cukup. Bukan, itu kan pengajuannya, tapi kan ujungnya akan Oh diparipurnakan. iya, diparipurnakan. Ya kalau paripurnanya memble kan juga harus nggak 2/3, ada panitia angketnya ya, kan. harus 2/3. Tapi kalau menurut saya sih Pak, pasti 1 sama 3 sekarang berkepentingan ide ini hidup karena ini kan menaikkan daya tawar mereka. Ya, itu menaikkan daya tawar. Dan daya tawar itu untuk apa? Itu tidak hanya sekedar, tadi aku bilang, tidak hanya sekedar jumlah kursi yang bisa diakomodir di pemerintahan, tapi juga hal-hal lain termasuk pengaruh dari Presiden Jokowi tentunya. Dan Saya ngelihat masalahnya Bu Mega- hak angket ini Bu bisa Mega itu- bola liar soalnya kan Ya. bisa jadi bola liar. Bu Mega tuh sebetulnya kan mungkin personally nggak terlalu masalah ya sama Pak Prabowo ya. Ya. Karena bahkan pernah menjadi cawapres ya di tahun 2009. Ya. Saya sih Masalahnya- lumayan yakin bahwa kali ini, dan saya rasa banyak orang juga setuju, yang masalah buat Bu Mega itu adalah cawe-cawenya Presiden Jokowi. Yang kemudian itu jelas berpengaruh terhadap Ganjar. calonnya dia gitu. Jadi it's more to Presiden Jokowi ketimbang kepada Pak Ya. Prabowo-nya, karena sekarang posisi PDIP mungkin buat Bu Mega, oh PDIP kalau juara 1 ya mungkin posisi elit di DPR udah aman nih. Jadi Aman. maksudnya apa Uni kalau kalau Pak Jokowi akan selesai jadi presiden ya. Dalam hal ini lebih ke posisi Gibran kan. Ya. Tapi kan Yang mungkin nggak, mewakili. Mas, gini kan sebentar lagi nih mungkin KPU kapan ya penetapan ya? Maret kali ya? Maret ya. Sekitar Maret lah. Artinya 20 Maret kan. presiden elect akan kita secara resmi gitu ya. Akhir bulan Maret kita sudah punya presiden terpilih. Dari KPU. Dari Tapi KPU. kan kalau proses ini jadi kalau misalnya sesudah 20 Maret Digugat. windownya kan kecil, makanya harus segera masuk itu soal hak MK. angket, Oh, kemudian MK mereka akan lakukan, paling tidak menurut Bang Todung mereka akan lakukan MK itu berapa secara lama sih biasanya? simultan. Oh, Mas, Cepet kok. cepet kan ya, nggak sampai 2 minggu lah ya. Boleh Ya. dua lebih. Karena kan dia Nggak boleh. hanya harus membuktikan itu terstruktur, Ya. sistematif dan masif. Let's say ya, April deh misalnya kita sudah punya presiden terpilih. Nah, proses angket ini kan mungkin kemarin kita ngobrol sama Profesor Yusril ya, Ria. Ya. Itu proses politiknya Lama. secara administratif aja lama. Dan tentu saja ada reses, ada apa yang kemudian membuat ini agak susah untuk catch up lebih cepat. Nah, setelah kita punya presiden terpilih, apakah negosiasi diskusi itu akan langsung dipimpin sama presiden terpilih, sehingga tadi Mbak sekat-sekat antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, mungkin Pak Surya dengan Pak Jokowi atau apa, itu bisa lebih cair karena yang langsung ngelit adalah ya, presiden elect gitu. Sangat mungkin. Jadi negosiasinya adalah dengan Prabowo. Kalau memang Prabowo Dan, ya. ini. Jadi sekarang kan saya rasa gini, karena ya bagaimanapun kayak PKB, PDIP itu menteri-menterinya kan Nasdem, masih ada menteri-menterinya di kabinet ya. Jadi kalau misalnya kayak Presiden Jokowi pengen ketemu, ya udahlah dipenuhi aja karena mereka di kabinet ya. Tapi sesudah 20 Oktober Iya. atau menjelang itu kan sebenarnya Prabowo, jadi negosiasinya dengan Prabowo, bergaining posisinya dengan Pak Prabowo ya. Kalau kita lihat dari definisi dari hak angket itu kan investigasi pelaksanaan undang-undang. Dan peraturan. Nah, dan peraturan. Kalau di sini kalau lihat dari Ibu Mega, dia pasti fokusnya undang-undang pemilu ya dan aturan KPU. Kalau itu tuh bisa yang kena tuh hanya Gibran loh sebagai wapres.
Bisa. Jadi ini memang Bukan, hak angket jadi ini Prabowo-nya bukan pada tidak terkena. peristiwa 14 Februari Iya. sampai sekarang. Iya. Jadi ini bukan soal sirekap yang bukan. technical error OCR-nya apa Ya. dan enggak, Bukan. justru proses sebelumnya. Iya kan yang kenapa disoal. KPU seolah-olah melanggar undang-undang pemilu karena dia belum ada peraturan sudah menyatakan Iya. sah. Iya. Padahal di situ harusnya secara undang-undang masih berlaku undang-undang yang soal usia itu ya. Jadi yang melanggar kan cawapresnya bukan capresnya. Pencawapresan. Tapi kan capres cawapres ini satu paket, Betul. nggak bisa Ya. lepas satu sama Nah, karena lain. itu Tapi kan bisa meskipun- berujung pemakzulan wapres Ya, bukan ya. pemakzulan Bisa, pres. Enggak, bisa secara undang-undang. Wapresnya Bisa. dibatalkan. Ya, enggak, secara Nggak undang-undang bisa satu paket, Mas. enggak. Pasangan kan. Secara undang-undang kalau ini bisa mengarah ke pemilihan umum ulang, Ya. Oh iya. ya. Karena undang-undang Dan- pemilu kan. Karena undang-undang Iya, jadi iya, bisa Artinya dan dua-duanya yang kena kalau dan pemilihan iya. ulang. Rontok dua-duanya. Iya, Iya. sudah, dan Pasangan itu kan undang-undangnya. seperti Profesor Mahfud bilang, sudah pernah dilakukan di level wilayah, Pilkada. gitu ya. Iya. Nah, jadi pemilihan ulang. Nah, kalau alasannya kemarin seperti yang digaung-gaungkan, oh satu putaran aja karena menghemat berapa 17 triliun bla 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 14. Nah, kan alokasi anggaran, ini tadi saya mengutip Bang Todung, alokasi anggaran untuk pemilu sudah dialokasikan untuk dua putaran. So basically kalau memang ada pemilu ulang itu kan sama aja dengan dua putaran. Itu adalah argumentasi dari pihak mereka. Tapi kan kita ngelihat gimana. Jadi sebetulnya terjauh kalau memang itu bisa dibuktikan itu adalah pemilu ulang, ya. Memang Tapi udah Pemilu ulang dengan cawapres yang berbeda. kenapa? Ya kalau dianggap dari investigasi Oh iya, itu kalau itu Kalau Bapak Romi petitumnya ada. soal wapres Ya, yang ya, itu. wapres, Kalau petitumnya ya. soal kecurangan masif Ya. apa Ya, ya. penggunaan tapi begini instrumen ya, kan. kalau saya ngelihatnya gini Mbak Uni ya. Kalau kita berpikir parlemen ini sangat out of control, sangat chaos gitu. Iya. Karena selama 10 tahun kita itu dipimpin oleh presiden yang tidak punya jangkauan terlalu jauh di parlemen. Jadi kita kan nggak tahu orangnya Pak Jokowi yang benar-benar orangnya Pak Jokowi yang menjadi orkestrator dalam permainan di parlemen itu kan kita nggak tahu sampai sekarang. Yang tapi itu tahu kan ya bagian dari partai-partai. check and balances. Memang Iya. nggak bisa kalau parlemen dikontrol presiden ya nggak jalan Nggak, dong check and balances. maksudku begini, bukan dikontrol tapi punya negosiator di parlemen. lobbyisnya presiden. Lobbyisnya presiden. Misalnya di kalau zaman parlemen. dulu siapa? Kalau zaman dulu banyak. Mungkin sekarang- zaman SBY itu banyak itu. Atau sekarang untuk Bang Dasko, urusan Bang ini Dasko. Bang Dasko. Karena presiden hari ini tuh presiden yang punya partai. Saya tuh selalu percaya gini, Mbak. Kalau Jokowi dia teruji 5 kali menang kampanye. Artinya Jokowi punya banyak best campaigner. Tapi Prabowo dia teruji bangun partai politik. Artinya dia punya best politician. Jadi Pak Jokowi itu kayaknya orang yang sangat sedikit punya best politician. Berbeda dengan Pak Prabowo. Bahkan ada yang sudah independen mandiri di partai lain kan, Bang Sandi gitu misalnya kan. Ya kan itu juga Iya. politician yang dilahirkan dari Tapi gimana gini, institusi. Nah, makanya Gimana lu menjelaskan 10 tahun terakhir Pak Jokowi bisa menguasai parlemen, kan semua itu kebijakan ketua partai. Ini kan maksud gua gejolak Pak di Jokowi parlemen. Iya, Pak Jokowi kan ketua partai menterinya. Oh, Kan iya. ada PDI gitu kan, Iya, yang iya, dia juga harus bernegosiasi sama ketua umumnya untuk Make sense, mengatasi make sense. gejolak itu. Sementara Pak Prabowo yang akan jadi presiden, dia nggak punya rantai birokrasi lagi ke parlemen. Dasko, Muzani, apa gitu kan, telepon. Karena itu Gitu. Tapi kan mungkin dia nggak- berguru sama Jokowi. Ternyata menguasai parlemen di Indonesia itu gampang. Jadiin Iya. aja ketua umumnya. partainya sebagai Iya. bagian dari kabinet dia. Iya, Itu best kasih- practice ya, best practice kasih ya Pak Jokowi. kasih posisi-posisi Iya. apa segala macam Udah dan gitu ditakut-tak pegang jaksa Iya. agung. Iya. Jadi kalau Tapi macam-macam tangkap dia. Tapi Best practice. tapi tetap kepala bin. Jadi sebetulnya Pak Prabowo dan timnya yang saya tahu ya, internal ring satunya itu kayak ibaratnya kayak gini. Oh, gini toh. Dulu kita dikalahin di 2009 tuh Iya. 19 tuh begini toh gitu. Jadi mereka jadi tahu kan dan sesuatu yang work ya bukan tidak mungkin itu akan dilakukan. tapi menurutku gini, Mbak.
maksudku kita berspekulasi soal hak angket ini akan panjang karena di kepala kita bias 10 tahun Jokowi. Saya nggak gitu. setuju. Hak Gitu. angket ini cuma untuk meningkatkan posisi tawar. Iya, itu kan. Dan itu bisa jadi panjang, itu membuat posisi tawar jadi tinggi. Iya, panjang karena atau ujungnya pendek nggak bisa sesuai- kena. Iya. Jadi Iya, makanya Pak wow. Jokowi sekarang fokus Di untuk- negosiasi. supaya tidak ada ini hak angket ini. Iya, Nah, dan makanya Pak mungkin Jokowi yang- udah bilang kan, Mbak, saya akan jadi jembatan. Iya. Masalahnya Saya membangun dia- jembatan. Kalau aku bilang Pak Jokowi pengen jembatan untuk bisa komunikasi sama Bu Mega. Ya, Iya. kemarin kalau kita lihat Pak Jokowi udah ke Nah. Sulawesi Iya. Utara, ada Itu Gubernur Oli. maksudku itu sebenarnya yang Tapi sebenarnya Prabowo yang menarik ya, Prabowo itu dalam waktu mungkin less than 10 days, sudah tanggal 14, udah ketemu sama Pak SBY 2 kali loh. Sesudah tanggal 14 Februari, Ke bahkan Pacitan, Pak Prabowo pergi ke Pacitan. Ya, kemudian juga kemarin ketemu. Ya, jadi banyak yang berpikir bahwa ya Pak Prabowo juga ingin menciptakan kubu yang lain sebagai senior. Yang Penyimbang pernah- Jokowi di Iya. internal ya. Dan Pak SBY itu setidaknya 3 kali berpengalaman ngadepin hak angket ya Oh, di DPR Ya. ya. Jadi dibandingkan dengan Presiden Jokowi, Pak SBY itu lebih berpengalaman mengalami minimal 3 kali hak angket. Jadi kelihatan sih dari kita kan membaca dari pergerakan pertemuan ya, bahwa Pak Prabowo mulai juga melihat bahwa ini nggak cuma dari Jokowi nih. Pak SBY juga pernah 2 kali periode loh jadi presiden, pengalamannya juga seperti apa. Jadi nggak kaget juga kalau ternyata nanti Prabowo misalnya ketemu justru komunikasinya sama Pak JK misalnya yang sangat berpengalaman mengelola DPR ya di periode Pak SBY gitu. Jadi Tapi politik- untuk Meskipun best practice-nya kata BHM udah best practice, Iya. the best Iya. practice, pucuk-pucuk itu Iya, kemudian dipegang. dijadikan menteri sehingga karena memang DPR itu praktis kan petugas partai. Iya. Jadi ya pegang aja bosnya petugas partai Benar. masing-masing. Yes, Benar. itu best Iya kan? practice. benar. Termasuk Dan menarik juga sih- menurut saya itu memang penting ini Mega bagi Pak Jokowi ini untuk menghentikan hak angket ini. Karena kan hak angket harus 2 fraksi kan minimum. Kalau PKS kan yang paling nggak ini, kalau bisa pegang PDIP selesai. Kalau PKB, Nasdem segala Pak Jokowi ngerasa udah di kantongnya lah. Itu makanya saya bilang tadi BHM karena kita bias Jokowi, bias 10 tahun Jokowi yang Iya, bukan iya. ketua partai. Iya, iya, iya. Kalau misalnya gini nih, kan Pak Jokowi harus menghadang gelombang di parlemen tuh harus ngomong mampu Mega dulu, iya dulu, ngomong sama ini Iya. dulu karena ini kan karakter populis. Iya, iya. Sementara Pak Prabowo kan bukan karakter yang populis dalam artian dia bangun organisasi, punya partai politik dan punya best politician di situ. Punya orang-orang yang sudah teruji. Mungkin PKS sama Pak Jokowi susah, tapi sama Bang Dasko kan belum tentu. Mungkin Demokrat atau partai apalagi PDI misalnya Iya. sama Pak Jokowi lagi panas, tapi orang PDI sama Bang Dasko mungkin berkawan gitu. Jadi ada relasi-relasi yang Tapi lain. Tapi gitu. tapi Saya kamu nggak- tuh ikut sekarang- teori seolah-olah anggota DPR tuh influencer. Enggak. Anggota DPR tuh saya ya, nggak- kalau kita saya- pegang saya- ketua saya- partainya selesai kok. Nah, saya nggak setuju soal itu. Mereka tuh Enggak, aku setuju itu Iya. harusnya begitu, tapi kenyataannya enggak begitu gitu. Justru best practice kenyataannya di parlemen beda lagi. Iya, beda lagi, Mas. Ada ini negara otonom independen sendiri yang Ini punya formula sendiri. contohnya Mas ya, ada orang yang di luar ngomongin menolak kebijakan A gitu, tapi partai ketua umumnya yang ngomong nih, tapi partainya kerja di parlemen. Itu banyak kejadian, Mas. Oh, saya ngalamin sendiri. Iya. Sudah berhasil di komisi. Mau ke pleno, ketua partai nggak setuju, semua yang dukung di komisi Iya. dan di pleno berbalik Tapi gini sesuai lah, dengan ketua Tapi partai. saya selalu percaya dalam demokrasi itu nggak ada yang 100% bisa dikontrol. Oh, nggak Tentu ada. nggak. Tetapi Nggak bisa. gini, Ini tapi bukan gini. struktur kayak Armoko Nggak, tapi lagi kalau gitu kan. cuma 25 anggota PDIP, satu fraksi PDIP sangat mungkin, wah ada faktor Ibu Megawati di sini. Iya. Yang lain mungkin bisa digoyang-goyang apa Iya. segala macam. Ibu Mega lebih sulit. Tadi saya katakan mungkin mungkin sakit hati dan merasa dikhianatinya Ibu Mega oleh
Presiden Jokowi dibandingkan dengan oleh Presiden SBY lebih gede yang ini loh. Iya. Karena sama Presiden SBY itu kan ya belum apa-apa. Dia nggak berutang sebetulnya. Dia cuman Bu Mega nanya, ada yang mau nyalon nggak? Iya. Pak SBY nggak bilang. Tapi ini kan Bu Mega dari pidato-pidato publiknya merasa dia grooming. Dibohongi. Dia yang membawa. Dia yang membuat Presiden Berjasa. Jokowi bersiasa. Nah itu faktor Bu Mega yang mungkin even Sufmi Dasko pun itu nggak bisa kecuali Pak Prabowo yang datang langsung. Nggak Ya, bisa dan kalau Ibu Mega tetap bersikeras, bukan tidak mungkin nanti malahan PKS yang direkrut, karena kalau Prabowo dengan PKS kan hubungannya relatif. Tapi sebetulnya Oke. kalau yang saya baca dari 01 dan 03, apalagi saya baru wawancara ya, ini is beyond ke kursi. Tadi benar ada transaksi buat naikin. Kasih Tapi tahu. mereka tuh ingin memberikan pelajaran. Next pemilu jangan kayak gini. Jadi sebenarnya pelajarannya tidak hanya kepada Presiden Jokowi, tetapi kepada yang bakal jadi incumbent, katakanlah. Mereka next pemilu jangan kayak gini dengan cara yang mungkin mereka juga pakai di pemilu sebelumnya kan begitu. Iya. Ya mungkin ya, tapi mereka nggak ingin. Besok-besok kalau kita yang nggak make nggak boleh, tapi kalau orang yang make boleh, nggak boleh Loh, gitu. tapi Misalnya dalam gitu. sejarah Heeh. belum pernah ada yang seperti pola ini nih. jalurnya Gibran nih. Ini Belum kan pernah paling- ada paling bahwa buruk. pakai bagi-bagi bansos, bagi-bagi BLT, menggunakan infrastruktur yang ada, apakah infrastruktur orang atau yang lainnya, itu sudah terjadi Iya. di berbagai pemilu. Tapi kasus Gibran Pakai paman ya. ini belum pernah terjadi, Ari. Presiden baru. Iya, presiden Jadi baru. itu yang pingin jangan seperti itu. Itu yang sebetulnya message yang ingin disampaikan ya. Jadi ada Bu Mega di sini yang menurut saya, makanya kan sikap Bu Mega ditunggu. Nah, jadi harusnya kalau menurut saya ya Pak Prabowo nggak cuman ke Pak SBY ya, hanya Pak Prabowo yang mungkin bisa turn the table ya. Itu pun kalau Bu Mega misalnya ya kayak nginget, tapi kali ini kok rada Oh sulit jadi ya. sisi kekurangan Pak Jokowi yang mungkin agak berat bisa menjangkau Ibu Mega bisa ditutupi dengan hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega yang sebenarnya jauh lebih baik gitu. Sebetulnya saya sih ngelihatnya gitu, karena setahu saya Bu Mega itu tidak merasa ada masalah dengan Pak Prabowo ya. Kan Terus apalagi masalahnya sampai belum ketemu sampai sekarang menurut Mbak Uni? ya kan Prabowo juga mungkin belum minta waktu. Masa Bu Mega yang pengen, yang butuh kan dalam hal ini adalah Prabowo. Kalau yang di sini ada pengajuan hak angket, yang harusnya memanage itu supaya hak angket itu nggak ada kan Pak Prabowo. Jelas kalau Pak Jokowi yang lead, ya Bu Mega nggak mau. Aku rasa Pak Prabowo juga ngelihat ini kan urusan dalam tanda kutip internal PDIP. Dia mau membiarkan Jokowi dengan Bu Dengan- Mega selesaikan dulu lah situ. Dia kan seperti orang luar dalam hal ini. Iya, iya. Ya. Tapi Yang Mega- penting dia tapi- sudah mengatakan pesan-pesan. Dia akan menjadi presiden semua pihak kan. Ngeprediksi selalu BHM ngomongnya dan gitu. Mbak Uni Bu Mega Tapi gini, gas nggak tapi- angket nih? Gas nggak? kalau menurut saya nggak gini, teman-teman total politik ya, selama ini kalian berpikir bahwa kita menganalisa ya, enggak juga. Apa yang disampaikan tuh hasil dari mana jurnalis. Iya. Ketemu sama narasumber bukan yang kayak ngawang-ngawang ngelihat itu. Kita enggak, bukan ya kan? pakar teoritis ya. Jadi tadi saya katakan Bang Todung baru ketemu Bu Mega dan sudah ketemu Bu Mega 2 kali dan besok akan ketemu Bu Mega, tapi dari 2 pertemuan dan semuanya ada di situ ketua partai tidak keberatan dengan ide hak angket. Jadi dijalankan saja, tetapi Bu Mega juga mengirimkan pesan yang menurut Bang Todung, jadi ini A1 ya, berarti bukan A0 karena kita nggak ketemu langsung sama Bu Meganya, bahwa tidak dalam semangat untuk memakzulkan. Jadi Bu Mega tuh justru inginnya Pak Jokowi itu selesai sampai 20 Oktober karena menteri-menterinya kan masih ada di situ gitu loh. Tetapi ingin memberikan semacam ya pelajaran kepada semua bahwa ada hal-hal yang harusnya tidak dilakukan dalam proses yang sebelumnya ya. Sebelum 14 Tapi Februari. kalau saya sih melihatnya gitu Mbak Uni. Ini hak angket ini juga akan mempersulit PDI sendiri.
Apalagi kalau kita lihat timeline, bulan November akan ada pilkada. Mereka harus mulai bersiap-siap dari sekarang juga. Tapi kalau kita lihat rekam jejaknya Bu Megawati ya dia merasa kalau Enggak. apa-apa. Enggak. Ya, Dan orang yang menarik patekan lah juga, gitu kira-kira. yang menarik juga sebenarnya di kalangan Gerindra itu juga ada rada gimana ya, kecewa ya. Gerindra itu kan termasuk yang sangat tidak merasakan kotel jas efek ya. Dia kan turun ya. Jadi survei menempatkan Gerindra dan PDIP sebenarnya bersaing kan untuk jadi nomor 1 ya perolehan suara. Tapi ternyata hasilnya per hari ini adalah nomor 3 ya. Jadi 13 something. Jadi dan ada juga yang berpikir bahwa turun ya kursinya ya. Ya ada juga yang berpikir bahwa ini dikerjain nggak sih? Sebenarnya kita tuh dikerjain nggak supaya di DPR itu tidak dominan. Tidak, padahal kan mereka sudah berpikir bahwa mungkin justru mereka dominan, dominan, tapi ternyata kan itu nggak kejadian. Mereka juga berpikir ini siapa nih yang ngerjain gue, gitu. Info A0-nya Mbak Uni gimana? Udahlah, itu kan the one who cannot be named kan? Iya. Tapi yang jelas tapi memang ada strategi untuk mengimbangi Gerindra. Ada semangat itu. Supaya Gerindra tidak landslide menang di parlemen dan menang di Pilpres gitu maksudnya. Ya, Gerindra kira-kira waspada lah gitu ya, meningkatkan kewaspadaan. Internal faktor atau eksternal faktor? Internal agresor atau eksternal agresor? Jadi kalau saya sih gitu ya Mbak Uni, kalau saya melihatnya berpendapat lihat PDI ya. Dalam hal ini hak angket nih dianggap akan terus ada suara. Kamu kayaknya keberatan banget sama hak angket. Enggak, bukan berat hak angket, ini fakta politik aja karena lihat timeline. Timeline ini rekonsiliasi ini harus cepat. Enggak, tapi mereka ketika mereka setuju hak angket mereka udah ngitung semuanya. Kita kan orang luar. Saya nggak tahu mereka udah hitung apa belum. Pastilah gitu orang-orang pinter di sana semuanya. Iya, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak bisa pastiin juga. Kalaupun Mbak Uni bilang iya, saya juga bisa bilang enggak dong. Karena sama-sama. Tapi Gerindra naik kok kursinya. Naik ya. Tapi karena sama-sama nggak bisa dibuktikan gitu kan. Tapi menurut saya pada akhirnya dia akan berhitung dengan kalkulasi elektoral. Karena di November akan ada pilkada serentak. Jika dia menganggap dirinya babak belur hari ini, ya kan, dengan penurunan speedy recovery ya. Iya, di persiapan ke situ harus lebih cepat dan kursi pilkada harus lebih banyak dia dapatkan. Terutama nanti jangan sampai di pemerintahan yang baru udah dapat menteri yang terbatas, kepala daerah yang menjadi kunci mereka juga hilang nanti gitu. Ini eksistensi soalnya. Nah, di mana kita tahu semua partai politik ketika bicara eksistensi mereka di parlemen dan di panggung politik pasti mereka lebih serius gitu. Itu logika politik yang menurut gue ideal. Tapi Dasolen BHM tapi punya postulat lain. Bu Mega selalu punya logikanya sendiri. Iya. Iya kan? Dia boleh dikata nggak berani kamikaze gitu loh. Nggak paten ini. Patennya itu ada gitu loh. Enggak, tapi kita kan lihat 2 kali pencalonan Mas Ganjar dan Pak Jokowi kan basisnya survei elektoral yang sangat rasional. Iya, betul. Kalau dalam pertarungan elektoral saya kira Bu Mega sangat rasional loh. 2 kali loh. 3 kali. Menurut gue sih tinggal bagaimana siapa orang di sekitar Bu Mega yang berhasil dan punya peran untuk mempengaruhi. Kalau Bu Mega waktu 2014 ngoyo mau maju nggak jadi Pak Jokowi kan. Tapi kita jangan lupa juga PDIP tuh kalau Ibu Mega tuh menjadi oposisi tuh ini bukan hal biasa, bahkan menurut dia akan memperbaiki partainya. Betul, soal eksistensi partai. Nah, ini karena timeline soal eksistensi partai juga di November gitu loh maksudku. Bukan soal oposisi atau menjadi bagian dari gabung pemerintah. Maksudnya BHM ya kalaupun ini berekses pada babak belur second round, babak belur di pilkada serentak, Bu Mega siap menanggung itu atas oposisi. Meskipun belum tentu juga. Karena basisnya. Saya rasa bagusnya kita tanya sama orang dekat Bu Mega. Bagusnya tanya langsung Bu Mega. Kalau itu kan BHM dan Mbak Uni yang bisa mengakses ini. Tapi Bu Mega punya, ya kita harus hormati juga, dia punya kemampuan untuk itu. Tapi di satu sisi Mas, maksudku ini nih kontradiksinya Bu Mega gitu ya. Dan pendekatan politiknya sangat rasional, mengorbankan anaknya, maksudnya dalam tanda kutip ya.
Karena Mbak membaca Puan data. surveinya nggak naik-naik, ya udah Mas Ganjar aja. Dulu juga berantem sama suaminya waktu ngusulin Pak Jokowi. Jokowi. Iya. Pak Ya Taufik kan? Imas nggak Ya. suka. Dan lagi-lagi itu fokus banget Pak Taufik Imas. Dan itu kan data, Mas. Data, iya, pakai Jadi survei. maksudku Tapi data bahwa Bu Mega juga tidak suka dengan pelanggaran konstitusi dan segala macam itu juga another data. Tapi menurutku Mbak ya, sampai sekarang menteri-menterinya PDI dan proksi PDI yang masih bertahan, dibiarkan bertahan di kabinet itu sebagai wajah yang cukup baik bahwa negosiasi dan kompromi mungkin saja akan Iya. dilakukan. Iya. Let's see. Betul. Jadi cuma kopernya tadi tuh posisinya tuh kuat gitu loh. iya. Dibandingin dengan misalnya partai yang wah nggak pernah punya tradisi jadi oposisi kan, Iya. posisi Makanya tawarnya tadi rendah. makanya tadi yang Nasdem sama PKB yang paling rawan. Iya. Ya, Karena itu- nggak punya tradisi untuk oposisi. Bahasa BM udah di kantong lah Tapi katanya kan. gini, maksudku gini, menjadi oposisi itu kan dalam rangka mempertebal eksistensi juga sebenarnya. Jadi partai-partai ketika soal eksistensi kecenderungannya untuk jadi lebih rasional gitu loh. Gue gini, Enggak, Keputusannya saya gitu ngingetin itu aja lah. Waktu dia jatuh banget kan, 14% ya, 2009 ya. 9 ya. Dan tapi PDIP kan waktu itu kan Pak SBY sangat mengulurkan tangan pada Ibu Mega supaya PDIP masuk dalam koalisi. tapi mau Tapi kan sampai 10 tahun Iya. jadi mendingan jadi Dijalanin. oposisi. 5 tahun setelah itu. iya 10 tahun. Setelah dong. 2009 kan 5 tahun. Iya dari 2004 Ya, ya, kan. dari 2004 bahkan Iya, ya Dan, jadi dan, oposisi. dan gue yakin juga during 2004 sampai 2009 proses Pak SBY Nego, ingin iya. merujuk juga. Ya Oh, seperti yang udah ceritakan segala Opung Panda macam. lah salah satunya ya. Iya. Tapi gini nih, gue kalau Ari berkesimpulan bahwa 10 tahun PDI Perjuangan itu jadi oposisi dan kemudian ini mempertebal eksistensi dan kemudian bisa rebound Iya. di 2014, Iya. menurut gue tanpa kehadiran Jokowi, ada fenomena Jokowi, lahirnya Jokowi, hadirnya Jokowi, belum tentu PDIP akan rebound dengan eksistensi Ya, itu- yang kita ya, bertahan Nih, sekarang. gini, Artinya, 2009 sampai 2014 itu Din, Ah. PDI itu menang banyak pilkada. Memang dia oposisi di nasional. Oh, pilkada. Iya, tapi dia pilkada karena pilkada ini soal eksistensi di akar rumput loh, Bro. Jadi nggak sembarangan nih soal pilkada ini. Ya. Karena lu kalau punya kepala daerah, Ya, tapi kan waktu itu tapi, juga- tapi masalahnya tuh Aku rasa banyak yang PDI dan Demokrat juga berkoalisi during the Iya, opposition makanya. time ini kan. Makanya ya, kalau di pilkada level ini. bawah sih, Iya. di level Cair. pilkada Bahkan dengan cair Demokrat sama PDIP sama PKS. PDIP sama PKS nggak ada masalah Dan- kalau di level betul. lokal. Dan sejak 10 tahun, Mas, itu tidak ada satupun rancangan APBN yang dibatalkan atau ditolak atau di walk out oleh PDI selama 10 tahun oposisi. Artinya ya di parlemen tadi kata Ari sangat cair, komprominya terjadi, Nah, negosiasinya nih, berjalan. balik oposisi itu oke akan diambil Bu Mega sebagai prinsip, saya setuju sama BHM bilang tadi. Tapi kalau udah soal eksistensi elektoral, Bu Mega itu cenderung rasional pikirannya. Maksudnya pilihannya Nggak gitu. cuman gitu, menurut saya sih kalau kita lihat dia misalnya menyetujui amandemen keempat, Ya. lalu Ya, dia ya. berani melawan 3 periode dan sebagainya, dan berani menyalonkan Ganjar bukan putrinya, Ya. ya memang ada rasional itu, Rasional. tapi Aku rasa faktor Gibran Iya. yang it will make difference. Iya sih, betul. Ini Jadi- faktor baru yang Jadi faktor ganjel di Gibran- hati jadi nih ya, Mbak yang ya. tadi diomongin sama Ari mungkin logika elektoral apa segala macam, tapi Make sense. di sini tuh ada faktor Gibran. ya. Dan saya rasa hak angket itu adalah lebih kepada itu sih. Jadi ini ada kalkulasi Ini ada- personal. Ada split Bu Mega dalam kita memahami. makanya, gitu. Iya. makanya ya kalau Stimulusnya saya baru nih, Mbak ya. Karena kenapa gue sangat yakin dengan pilihan rasional, karena semua yang berkaitan dengan eksistensi partai Bu Mega selalu Ya rasional. termasuk Ganjar. Dirinya dia tahan, Betul, Ganjar. anaknya dia tahan gitu. Kalau eksistensi elektoral ya. Tapi kalau untuk yang prinsipil perpanjang 3 periode segala macam dia tolak semua, dia kopah. Jadi gue mencoba untuk mengkategorikan dalam hal-hal apa Bu Mega kopah, dalam hal apa dia lebih Ya. kompromistis. Tapi gitu. perjalanan
rasionalitas Bu Mega dalam eksistensi elektoral bisa patah juga dengan tadi faktor ada stimulus baru yang variabel yang dalam sejarah. Nah, ini tergantung ring satu nih. Menurut saya kita harusnya kalian harus wawancara sama yang tahu banget Bu Mega, tapi Bu Mega siapa itu sih ada Mbak orang sekeliling Bu Mega yang paling tapi inti sekarang? gue yakin ya Mbak, kalau kita simulasi ini kita berempat adalah orang sekeliling Bu Mega, perdebatannya kayak gini nih. Nggak, Ya, tapi ada yang kompak kayak gini, terima. tapi ada yang rasional pragmatis kayak gue juga tapi gitu kan, gini loh. melihat bagian elektoral gitu. pragmatisnya mungkin bagian Puan kali. Mungkin. Iya, pragmatis. Parlemen kan. Tapi Karena saya ngebayangin ya karena Prabowo Tapi kan sekarang ada sering Anda. ngomong berguru pada Jokowi. Kan kira-kira gini, sekarang kan yang kalau kita lihat dari PDIP elektoral tadi di DPR mungkin hilang 20 kursi ya kan? Ya, Di DPRD mungkin berapa ribu banyak kursi banyak ya. banget. Ya, Banyak tapi banget kalau hilang, ilmunya Pak Jokowi kan oke, bisa komisaris BUMN, BUMD. Selalu ada ruang selalu untuk ada gitu. Iya, pay the Bahkan bills. ada yang bilang Iya. mendingan jadi Oposisi. komisaris utama BUMN daripada jadi menteri. Ya kalau BUMN yang gajinya 150 juta, 250 juta, presiden komisaris kan sebenarnya Jangan salah Itu tantiemnya dong miliaran. Tantiemnya. Itu kecil. Miliaran tantiemnya. jadi total tuh 15 miliar. Gua kan nanya Iya. tuh waktu Abdi Sleng resign Telkom. dari komisaris Telkom. Gue nanya sama sesama komisaris Telkom ya. Pasti Lu namanya dapat inisialnya berapa kan? RM ya? Kira-kira 15 miliar lah gitu kan Itu belum setahun komod ya. loh itu loh. Komisaris Enggak, biasa iya. gitu. Nah jadi banyak juga yang lebih wah mendingan itu daripada jadi menteri. Menteri kan ada OKR-nya, OKR ada apa? ini objektif key result kayak Ya. KPI-nya lah. Kalau Kalau ini komisaris- komisaris ini kan cuman Iya. duduk-duduk asik gitu kan. Iya. Aduh, diserang sama komisaris pula. Enggak, komisaris bekerja. Bekerja Kalau Pak. misalnya layak membuat BUMN kita menjadi sehat dan Bang Rizal go Malarangeng dengan filosofi dan kata-kata bugisnya yang sangat mempesona gitu kan. Kalau walaupun If there is a Iya, will, there is a way. there is a Walaupun way. langit boleh biru, tapi padi sudah mulai menguning. Bahkan itu di antara tim relawan itu ada sejenis rebutan tuh. Komisaris mana yang paling diincer? By the way, BHM sekarang kalau kita bicara internalnya Bu Mega ya. Aduh. Petanya gimana sih Kan sekarang? kalian lebih dekat kalian Iya. tuh dekat sama Bambang Pacul. Gimana? Udah keluar dari ini Budi Rumah lah. sakit. rumah sakit. Budi itu lah, kan lebih itu kan Budi, Mbak. faksi iya. Sahabat tingkah, Pak. Oh, iya. Gua udah ngeliat foto Oh, kalian. udah temenan. Foto Dia kalian. teman, dulu sahabat. Sahabat Sama Pingkan. Ikom lebih tinggi. Sahabat Pingkan suaranya tinggi juga ya dapatnya ya. Pindato, pindato. Suaranya. Jadi kamu Kerja kan sesama Oh, anaknya milenial. Puan ya. Sesama milenial dan Gen Z nih. Nggak mesti jelasin, Pinka tuh anaknya Puan. Anaknya ya. Puan. Iya nggak, tapi kan maksudnya Mbak Uni dan BHM yang bergaul dengan para Ya, super elit udah di agak sana. lama enggak. Ya. Petanya, peta pengaruhnya gimana? Lagian Apakah lu sih nanya pertanyaan yang Iya. bisa membalik ke lu. Ya. Ya kita kan bisa lihat lah Dia peta. tahu kartu-kartu Ya. lu orang-orang ini mau. Ya, kita kan bisa tanya. Dia lebih dekat dengan apa? Dengan vaksinya Puan atau vaksinya Prananda Puan ini. ya Ini kan? vaksinya Puan ini. Vaksinya Puan. Anda pas Bambang Oh, Pacul. Anda vaksinya Prananda. No. Iya, kita Jadi- juga Emang dua orang itu berfaksi. Iya, yang satu kan di parlemen, yang satu di partai. Enggak, ya. bukannya mereka solid. Solid. Oh, emangnya Dewan Kolonel nggak pernah ada. By the way, Kalau solid gak mungkin ada surat yang ditandatangani Iya. Ibu Mega dan Hasto tanggal 16 Desember Iya. 2023 dong. apa hubungannya Apa sama itu? Puan? Itu kan yang satu kepentingan untuk kursi, ya kan? Yang satu kan kepentingan pilpres. Udah berapa menit, Bay? Hah? Oke. Oke, kita akhiri ya, sampai jumpa.